Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sadaqallahul azim. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal jalil, rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Wal amal bitanjim, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Wasyukru ala janji, bersyukur terhadap nikmat Allah. Wadidha bil qalil, ridha terhadap yang sedikit. Dan pada akhirnya tampak itu adalah wal istidadul yawmil mahil. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia sisi Allah di antara kita adalah hamba-Nya yang bertakwa kepada-Nya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, tepatnya Jumat 16 Agustus tahun 2024, menjelang akan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-79 tahun, maka pada kesempatan kali ini mengajak kepada jamaah sekalian bagaimana kita memaknai kemerdekaan yang ke-79 tahun ini. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ini adalah kemerdekaan atas dasar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah kepada hamba, kepada bangsa dan negeri yang kita cintai. Tanpa adanya rahmat Allah, tak akan kita dapatkan kemerdekaan tersebut. Bangsa Indonesia itu mengakui bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada hari ini, ketika atas perintah Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan itu supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka yang bisa menetapkan itu kemerdekaan ini. Ini adalah bukti bagaimana bangsa itu mengakui kemerdekaan itu didapatkan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Semuanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang jihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan itu merupakan awal bagaimana kemenangan bagi bangsa yang kita cintai. Bagaimana para pahlawan kita, para pejuang kita diperlakukan yang tidak manusiawi, bekerja secara paksa dan lain sebagainya, dilakukan oleh para penjajah di dalam hari ini. Apakah para pahlawan kita semakin lemah? Tidak, itu justru semakin kuat. Itu semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan yang diberikan oleh bangsa Indonesia ini. Sebutkan di dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila teradakan namanya pertolongan dari Allah dan kemenangan, maka kita lihat bagaimana manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemerdekaan itu bagaimana kita mempunyai sifat yang disebut dengan kesatuan dan persatuan umat. Para pejuang terutama umat Islam, mereka bersatu bukan atas dasar kesekuan atau nasab keturunan mereka, karena didasari atas akidah Islam mereka, keyakinan akan keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang harus dilakukan sebagai seorang Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya. Bagaimana kita membangun ukhuwah Islam? Jangan kita saling berperilaku zalim, selain berlaku aniaya, mendustakan dan sebagainya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-muslim akhul muslim, la yadlimu wa la yaktibu wa la yaktibu wa la yaktibu. Seorang Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya adalah bersaudara. Tidak dibenarkan kita saling menzolim, saling memfitnah, mencemooh dan mendustakan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika kita berada di dalam satu masjid ini, maka kita ada bersaudara. Antara kita dengan yang lain adalah dipersatukan dalam ukhuwah Islamnya dan akidah Islamnya. Maka ketika akidah Islamnya kita sudah kuat, kita bangun kecintaan terhadap negeri kita yang kita cintai, yang disebut dengan ukhuwah wathani. Bagaimana bersatunya kita antara umat Islam dengan umat yang lainnya, antara yang Muslim dengan non-Muslim? Maka harus dilakukan dengan amal ukhuwah wathani, kecintaan terhadap negeri Indonesia ini. Maka kemerdekaan yang ke-79 tahun ini, bagaimana kita mensatukan ukhuwah wathani dan kecintaan kita terhadap negeri ini? Bila ukhuwah Islam, ukhuwah wathani yang sudah kuat, maka akan kita dapatkan sebuah keberkahan yang datang dari langit, keberkahan yang datang dari bumi. Janji itu disebutkan di dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal Qur'an wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah Allah memberikan keberkahan yang datang dari langit maupun keberkahan yang datang dari bumi. Akan tetapi kebanyakan kita mendustakan terhadap ayat-ayat Allah, maka Allah akan berikan siksa atas perilaku kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemerdekaan itu bagaimana tumbuhnya sifat simpati dan empati di dalam diri kita, kepedulian kita terhadap sesama. Saat ini kita dihadapkan dengan bangsa Palestina yang sedang menderita. Bagaimana mereka tidak bisa aman dan kondisi kehidupan karena terjadi perang. Maka bagaimana kepedulian kita terhadap sesama, kepedulian kita sama Muslim, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang di sana, yang pada dasarnya musibah ujian itu juga merupakan cobaan yang Allah berikan kepada kita sendiri. Maka di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, yang disebut dengan kebaktian itu bukan saja menghadapkan wajah kita ke arah timur ataupun ke arah barat. Bagaimana di antaranya kita beriman dengan sepenuhnya dengan rukun iman yang 6, kita menjalankan tentang hukum Islam yang 5. Bagaimana kepedulian kita terhadap sesama, bagaimana kita sabar dalam kemelaratan, kemiskinan dan sabar dalam peperangan. Itu pula yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah wa atubu di badal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiy wa atal mala ala kulli dawil qurba wal yatama wal masakin wa min as-sabil was-sa'id min al-riqab aqama as-salata wa ata az-zakata wal yufuna bi ahdihim idha ahadu as-sabirina fil ba'sa'i wad dharri wa fil ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jemaah dimuliakan oleh Allah SWT, bagaimana kepedulian kita tumbuh sifat empati dan simpati dalam diri kita untuk saling berbagi, membantu terhadap saudara-saudara yang kita cintai. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT,
Kemerdekaan itu adalah bagaimana kita bertransformasi, kita berubah diri kita dengan jurati dan dari kegelapan menuju cahaya, dari perilaku yang tidak baik menuju perilaku yang lebih baik. Bagaimana kita melakukan hal itu? Karena perubahan itu bukan karena siapapun, tapi Tuhan itu. Bagaimana kita merubah nasib kita sendiri. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kita sendiri yang berubah. Maka wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika keinginan kita untuk sukses di dalam belajar, keinginan kita untuk sukses bermanfaat bagi bangsa ini, maka kita melakukan bagaimana perubahan dengan sebaik-baiknya. Di antara perubahan itu bisa kita lakukan dengan bermujahadah, kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam merubah kehidupan yang lebih baik ini, Allah akan berikan derajat yang mulia. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi'amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan ulaika humul faizun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjihad Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu orang-orang yang derajatnya mulia di sisi Allah, dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Perubahan itu bisa kita lakukan dengan mu'ahadah. Bagaimana kita mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak dalam kurun waktu satu hari kita 17 kali berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengucapkan lafaz surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berjanji hanya Allah yang menjadikan sembahan kita, hanya Allah yang menjadikan penolong bagi kita. Tetapi kenapa masih ada Tuhan-Tuhan yang lain yang menjadikan sembahan bagi kita? Berarti kita minta janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan? Benar, Engkau adalah Tuhanku. Maka kita ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji kita sebagai siswa, sebagai pemimpin, bagaimana mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertransformasi setelahkan bagaimana kita bermuhasabah, mengevaluasi diri kita. Sudah sejauh mana kontribusi kita untuk bangsa yang kita cintai ini? 79 tahun bangsa ini sudah merdeka. Bagaimana dan apa yang kita lakukan untuk bangsa ini? Apakah sudah banyak kontribusi kita untuk bangsa ini? Atau masih belum? Apa yang kita lakukan? Semoga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyongsong kemerdekaan yang ke-79 tahun, bangsa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala